Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini hati kami berteduh di hadapan hadirat-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, di bawah kaki salib-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang sudah membawa kami masuk dalam dunia ini dan juga Allah yang sedang berkarya dalam dunia ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Oh, tiada yang melebihi Engkau, ya Bapa. Bapa surgawi kami, terima kasih dan terima kasih. Segala pujian, hormat, dan pengagungan kami mau persembahkan di hadirat-Mu pagi ini. Dan kami juga siap sedia untuk renungkan sedikit dari firman-Mu sebagai landasan hidup kami hari ini. Berfirmanlah kepada kami di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan juga menolong dengan sinyal-sinyal yang ada, alat-alat yang kami gunakan dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semuanya, di rumah kami masing-masing, memberkati firman-Mu, menolong kami untuk hidup lebih bahagia hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami orang percaya berkata amin. Suara saya bagaimana Bapak Ibu? Oke? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini saya melandaskan firman Tuhan di Mazmur 46. Mazmur 46 mungkin ini sudah ada yang membawakan renungan ini selama bulan Februari ya, karena ini sudah minggu terakhir. Jadi tema kita apa? Menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Wow. Tema yang membawa kelegaan kepada kita ya, karena apa? Di tengah-tengah kesesakan itu, sesak itu apa sih? Bisa bernafas ya. Di tengah-tengah kesesakan itu, Allah menjadi tempat perlindungan kita. Saya ingat ketika Pak Eka itu ditimpa sakit sampai kami keluar dari rumah sakit pagi dan kami harus masuk kembali di sore hari karena Pak Eka itu sudah sesak, sudah susah bernafas. Dan saya ingat bahwa adiknya Pak Eka itu mengakhiri hidupnya, bukan mengakhiri hidupnya ya, di akhir hidupnya ditandai dengan pertama kali begitu sesak. Jadi Pak Eka itu anak yang pertama dan dua adiknya yang terakhir itu sudah tidak ada. Yang pertama mengalami kecelakaan dan sangat menjadi kesesakan bagi keluarga kami. Kemudian anak yang kedua, itu yang mengalami sesak sebelum pulang selamanya dari dunia ini. Jadi ya sangat mengingatkan tema ini sangat mengingatkan saya pada peristiwa-peristiwa itu dan saya bersyukur bahwa pagi ini saya dituntun Tuhan untuk melihat ke Mazmur 46 yang menjadi bahan renungan kita pagi ini. Saya mau baca bagi kita semua. Mazmur 46, saya masih baca dari LAI TB1 ya, artinya bukan TB2. Saya masih sulit untuk lepaskan TB1 walaupun saya sudah dapat beberapa hadiah TB2. Saya belum pernah pakai kecuali kalau perbandingan ayat-ayat gitu. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya. Kota Allah
kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia maksudnya Allah, memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang memetahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, ada tiga kata sela ya. Sela itu ya sela, dia menyela artinya berhenti ya, karena Bapak Ibu sudah melihat ini di awal tadi di ayat itu bahwa ini sebuah nyanyian. Jadi nyanyian dari Bani Korah. Bani Korah adalah umat yang khusus dipilih untuk sebagai penyanyi dalam bait Allah ya. Jadi makanya dikatakan bahwa dengan lagu Alamot. Alamot Alamot itu dari bahasa Ibrani ya, artinya itu suara soprano. Berarti ada kemungkinan bahwa ini dinyanyikan dengan solo, secara solo oleh sebuah soprano wanita dan menyanyikan lagu ini. Makanya ada ayat yang sepertinya diulang-ulang begitu. Nah, kalau diulang, nah itu mungkin seperti ref bagi kita ya kalau kita memuji Tuhan. Jadi Mazmur 46 adalah sebuah puisi, sebuah lagu di mana kebesaran Allah atas alam semesta membuat penulis yakin bahwa dalam situasi yang sulit pun, dalam masa kesesakan pun, dia tidak perlu susah, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan serta penolong. Begitu ya, dalam ayat 2 disambung itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, tempat perlindungan, tempat sumber kekuatan seperti itu ya, dan sebagai penolong dalam kesesakan seperti itu. Artinya bahwa penulis mengakui bahwa Allah memang ada kesulitan dalam kehidupan ini, ada kesusahan, bahkan disebut sebagai kesesakan, dan kesesakan dalam pengertian firman Tuhan itu adalah memang saat seperti mau tenggelam begitu ya, tenggelam dan tidak bisa berenang. Coba, itulah saya, karena memang secara natur saya nggak bisa berenang. Saya pernah belajar berulang-ulang karena ketika saya kecil rumah kami itu dekat sungai, tapi saya lihat kakak-kakak saya, adik-adik saya itu pintar berenang, mereka lompat dari ketinggian berapa meter gitu, kemudian mereka berenang. Saya takut ya, jadi hanya takut pada air ya. Dalam kesesakan seperti itu, dalam keadaan artinya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hands off. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan angkat tangan. Angkat tangan itu tandanya menyerah. Artinya apa? No way out. Tidak ada jalan keluar. Jadi hanya satu-satunya adalah
menengadah ke atas, ya, seperti kita ada dalam kotak tembok 4 gitu tanpa pintu, dan melihat ke kanan kiri, depan belakang, dan no way out. Hanya bisa melihat ke atas. Dan puji Tuhan, di atas itu ada Allah sebagai tempat kita mengadu dan memohon pertolongan. Uh, saya diingatkan ketika masa-masa awal saya masuk rumah tangga, dan ya saya mengalami kesesakannya sebenarnya dengan kehadiran anak kami yang pertama itu, ya sangat susah bagi saya, karena sebenarnya waktu itu saya sudah berumur berapa ya, umur 30 sekian gitu, dan kita ditakut-takuti bahwa katanya tidak bisa melahirkan normal kalau sudah umur segitu. Waduh. Nah, ketika menjelang kelahiran saya ke dokter, dan dokternya meminta bahwa uh, harus sesar gitu. Nah, zaman itu sesar belum terlalu populer. Sekarang kan sesar populer, tidak ada masalah saja orang tuh minta sesar. Nah, biasanya kan sesar dilaksanakan kalau ada masalah, susah melahirkan atau bagaimana, kendala dan sebagainya. Tapi sekarang orang memang sudah sesar sudah menjadi tren, jadi minta sesar. Nah, saya diputuskan untuk sesar, dan berbagai hal saya takut tentunya, dan yang kedua juga secara finansial kami um, tidak punya uang. Kami baru setahun lebih menikah, dan itu susah. Tetapi dengan um, menjalaninya, ya Tuhan menolong. Dan sesar itu, ya saya berkata kepada Tuhan di hari yang kedua, saya pikir ya, saya belum pernah sakit seperti ini. Bagaimana caranya? Sementara waktu itulah dimulai namanya merawat dalam. Artinya anak itu tidak selamanya di bawah ke ruang bayi, tapi harus dirawat oleh ibunya sendiri. Dan saya bangun saja belum bisa. Dan anak saya nangis terus. Wah, tapi Tuhan, disitulah perlindungan dan kekuatan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi saya. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian saya pulang ke rumah, saya mulai merawat anak saya. Saya kira 2 minggu, saya mengalami baby blue. Bapak Ibu saya tahu bahwa baby blue itu apa ya, rasa frustrasi ketika pertama menghadapi bayi. Uh, Sore saya gendong anak saya dan saya tatap, begitu saya lihat, dan uh, saya mengatakan, ini begitu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dan akan bergantung kepada saya. Saya lemas. Untung anak saya tidak jatuh dari pangkuan saya ke lantai. Tapi saya segera menolong. Kamu kenapa? Ya, kemudian kami berdoa, dan saya dikuatkan oleh suami saya. Ya, kalau kamu mau berjalan sendiri, ya kamu susah, tapi kamu mengharapkan pertolongan Tuhan dan ada saya. Enak punya suaminya. Maka mulai sedikit demi sedikit saya recover, dan ya Tuhan menolong. Sekarang anak itu mau punya anak yang kedua, puji Tuhan. Coba kalau saya biarkan dia jatuh ke lantai pada waktu itu, kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja dia nyawanya hilang. Aduh, begitu. Saya bisa melihat Tuhan sebagai perlindungan, sebagai kekuatan dan penolong dalam hidup saya. Saya buktikan
Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu juga ya, Ibu Berita itu ya saya dengar banyak kesaksian dari Ibu Berita bagaimana Tuhan sebagai penolong, sebagai kekuatan, perlindungan bagi beliau. Terima kasih Bu untuk kesaksian-kesaksiannya karena kami pernah bertemu dengan Ibu Berita secara langsung pertama kali itu saya ke Jakarta waktu anak kami yang hampir hilang itu menikah dan kami bertemu, puji Tuhan. Mas, kami Ibu berita kesaksian banyak tentang pertolongan Tuhan kepada beliau dan keluarganya. Puji Tuhan. Selanjutnya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbui airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat ini mengingatkan saya tentang perubahan fisik dari bumi kita ya. Contohnya bencana banjir di Sumatera. Banyak saya melihat itu dan saya tidak kuat gitu ya. Di mana orang sudah, aduh, seluruh rumah sudah hanyut. Kemudian ada yang ada di atas atap berteriak-teriak meminta pertolongan, tapi yang diminta itu tidak ada di, artinya suaranya itu tidak didengar oleh orang gitu. Saya nggak kuat ya. Terus saya hanya biasanya saya bisa lihat di YouTube dan saya hanya menutup itu dan saya hanya bisa berdoa. Tapi saya yakin juga doa saya didengar oleh Tuhan dan pertolongan datang kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera itu. Memang bumi ini sedang berubah, ya. Secara fisik, saya juga melihat satu YouTube yang di mana banyak terjadi sinkhole ya, apa itu ya, tanah tenggelam itu ya, sampai bertambah terus masuk ke dalam dan menelan semua yang ada. Itu sawah, itu ladang, itu rumah, itu kendaraan. Di Surabaya juga saya melihat jalan yang jadi seperti sinkhole dan masuk banyak motor, banyak mobil masuk ke situ. Wah, sungguh menakutkan bumi ini. Bumi ini sedang berubah. Itu baru secara fisik ya, belum lagi secara politik. Bangsa-bangsa timbul dan tenggelam. Kita tahu itu juga dalam sejarah ya. Oh, kadang satu bangsa berkuasa begitu hebat, tetapi memang pada akhirnya tidak ada. Dan kita tahu itu. Alkitab kita juga bicara banyak tentang kekuasaan politik atas suatu bangsa kemudian hilang, sedang berubah. Dan apalagi gunung-gunung goncang di dalam laut ya. Ingat kakak tahu ya Bapak Ibu ya, bencana dunia. Saya pikir separuh dunia mengalami tidak ada matahari ya waktu itu. Dan saya pikir memang saat ini anaknya sedang diantisipasi untuk meledak lagi. Dan mungkin yang paling ditakutkan tentang bumi adalah dan ada kemungkinan bahwa Sumatera dan Jawa sampai NTB, mungkin Bali, NTB yang akan paling dahsyat, paling uh, berbahaya kalau megatrust sungguh terjadi. Dan banyak doa. Saya menjadi anggota dari grup doa Surabaya, doa kota Surabaya. Jadi itu muncul kalau tidak salah setiap minggu didoakan tentang megatrust. Bencana alam didoakan supaya tangan Tuhan menghalang megatrust tidak terjadi. Dan puji Tuhan, saya yakin Tuhan mendengar doa-doa kita itu dan sampai saat ini megatrust tidak
belum dan tidak akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lebih lanjut, kita melihat dalam ayat 5, kota Allah kediaman maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Wow, ayat 5 ini muncul sebagai lawan ya dari ayat 3 dan 4 di mana bumi berubah dan air begitu menakutkan, begitu menjadi sumber malapetaka. Tapi di ayat 5 gambaran tentang surga ya, dipertentangkan dengan bumi di ayat 2, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan di sana dikatakan bahwa di kota Allah itulah kediaman yang maha tinggi disukakan. Disukakan artinya kan apa? Sungai itu, aliran air itu justru membawa sukacita lawan dengan bumi ini. Jadi pemazmur memberikan pemikiran kepada kita, memberikan arahan kepada kita bahwa do not hold tightly, jangan memegang terlalu kuat dengan bumi ini. Karena apa? Sedang berubah. Sebaliknya, dan perubahan itu banyak diakibatkan oleh air. Maka tidak heran bahwa air musim hujan seperti ini banyak sekali meletak. Dipertentangkan dengan surga, kota, Allah, kediaman yang maha tinggi, di mana aliran-aliran air dari sebuah sungai itu memberikan sukacita, memberikan keceriaan, memberikan kedamaian di dalam tempat tinggal Allah. Jadi, mana yang akan kita pegang? Bumi ini, tempat kita ada saat ini, atau kota Allah yang menjadi kediaman yang maha tinggi. Di ayat 6 dikatakan, Allah ada di dalamnya, di dalam kota itu ya, di dalam kota Allah. Nah, kota Allah ini seperti apa? Mungkin penafsiran saya dilukiskan oleh Yehezkiel ya, tentang kota Allah yang kalau tidak salah ukurannya itu adalah square, artinya semuanya sama dalam ukuran panjang dan lebarnya. Dan Allah ada di dalam kota itu, dan kota itu tidak akan tergoncang. Allah menolongnya menjelang pagi. Istilah pagi atau pagi, siang, kemudian sore, malam. Begitu dalam Alkitab ya. Dan malam dalam Alkitab gambaran tentang kesusahan. Dan sebaliknya pagi adalah gambaran tentang datangnya pertolongan Tuhan. Jadi makanya di akhir dari ayat 6 itu dikatakan Allah menolongnya menjelang pagi. Artinya bahwa memang di kota Allah itu pertolongan Tuhan itu ada. Pertanyaan kita ada di mana sekarang? Ya, kita memang masih di bumi, tapi apakah kita juga dengan yakin bahwa kita mengalami atau kita tinggal dalam kota Allah? Nah, kalau gambaran kota Allah kemudian kita bawa ke perjanjian baru, saya berpikir bahwa itu gambaran dari kerajaan Allah seperti yang digambarkan oleh Yesus kepada kita ya. Nah, di doa Bapa kami, Yesus berkata apa? Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi saya juga percaya bahwa kerajaan Allah sebuah kerajaan yang akan datang.
saya bukan amil atau ya saya percaya bahwa suatu itu Yesus akan kembali memerintah, hanya kapan dan di mana pusatnya itu just wait and see, kita tunggu saja dan lihat. Tapi saya juga percaya bahwa kerajaan Allah bisa dialami saat ini dalam hati kita. Jadi saya mungkin Bapak Ibu berkata, tapi ini berarti aliran di mana? Ya saya tidak tahu. Silakan Bapak Ibu menempatkan saya di aliran mana. Tapi yang jelas bahwa saya bisa mengalami kerajaan Allah di bumi saat ini dengan hadirnya pertolongan Allah dalam kesesakan, dengan hadirnya damai sejahtera Allah dalam kehidupan saya setiap harinya. Dan itu berarti saya juga mengatakan bahwa saya tinggal dalam kota Allah. Ya, ada kota Proto dan yang bapak-bapak sudah kunjungi ya di sini, Raffles, Wahita, Robert, Ibu Anita, Pastor Irwan, dibawa oleh Pastor Irwan karena Pastor Irwan sudah kesini duluan ya. Jadi ada kota di sini, kota yang panas ya. Jadi ini dikelilingi oleh gunung, dan kita seperti di lembah, dan ada waktunya di mana tertutup awan begitu, lalu udara tidak berubah di dalam, begitu panas. Tapi tidak ada matahari. Ya, humidity kelembapannya tinggi sekali, dan kita berkeringat dan berkeringat terus walaupun tidak ada matahari. Oh, itu kota Purwokerto, Bapak Ibu, tapi diperbandingkan dengan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, yang secara rohani kita alami dalam hati saat ini, dan juga kita akan nantikan suatu waktu kelak akan datang di mana Yesus Kristus akan memerintah bersama dengan para salehnya. Suatu fakta iman yang sungguh mengagumkan. Oleh sebab itu, kesesakan pun menjadi keringanan. Uh, Kesusahan menjadi sukacita. Tidak adanya pertolongan, dengan kata lain kekurangan yang dialami dalam hidup sehari-hari dirasakan tidak menekan, melainkan jalan untuk datang kepada kota Allah dalam hati kita dan berdiam di sana menikmati hadirat Tuhan melalui doa-doa, melalui saat-saat teduh kita setiap harinya dalam hidup kita. Dilanjut dengan ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saat ini saya melihat juga bahwa banyak orang memakai Mazmur ini berkhotbah di tengah-tengah perang. Dan memang saat ini banyak peperangan yang sedang berlangsung di dunia ini. Puji Tuhan bahwa rencana serangan Amerika Serikat ke Iran mungkin dipengahi, mungkin ada jalan keluar dan tidak harus dibombardir Iran itu. Ada perdamaian, ada kemajuan-kemajuan tentang perdamaian-perdamaian dalam dunia ini, dunia sekarang ini. Tapi beda dengan peperangan rohani. Peperangan rohani kita, ya kita semakin gencar. Kita tidak pernah katakan surut dalam peperangan rohani kita. Saya membaca kemarin ada pendeta di Aceh ditangkap, dituduhkan tentang ya
banyak pelanggaran terhadap hukum yang ada di masa ini. Ya, dan dia tuh seorang yang kalau tidak salah baru ya sebenarnya masuk agama Kristen, tapi kemudian dia jadi pendeta, kemudian ditangkap. Peperangan rohani semakin dahsyat, dan saya yakin bahwa akan terus semakin dahsyat sampai suatu waktu yang kita percaya bahwa akan ada uh, tribulasi, akan ada peperangan besar di mana antikristus akan berkuasa, akan terus meningkat peperangan ini, peperangan rohani ini. Jadi secara rohani kita tidak pernah boleh lengah dengan uh, kenyamanan-kenyamanannya. Mungkin Tuhan izinkan kita cicipi sedikit. Ya, bagi saya tidak pernah mengatakan bahwa uh, ya kita sudah nyaman, jadi mari kita tidur dan seperti siapa orang yang berkata ada banyak berkat padamu, hai jiwaku, banyak berkat ada padamu. Oleh sebab itu bersenang-senanglah dan di perjanjian baru ya. Saya secara pribadi tidak pernah gitu. Saya paham betul. Kita lengah sedikit, maka iblis akan mengambil lebih banyak daripada yang bisa kita pikirkan. Oleh sebab itu, jika kerajaan-kerajaan dalam dunia ini goncang, bangsa-bangsa ribut, dan bumi pun hancur. Ayat 8 mengatakan apa? Tuhan semesta alam menyertai kita. Ada 2 kali kalimat itu muncul di ayat 8 dan ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dilanjut dengan kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diulangi lagi dalam ayat 12. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng itu artinya apa? Pertahanan. Berarti bahwa sekalipun peperangan ini terus berlangsung, peperangan secara politik dalam dunia boleh reda, tetapi peperangan rohani akan terus berlangsung. Tapi kita jangan takut, ya, karena apa? Tuhan semesta alam menyertai kita. Istilah Tuhan semesta alam itu dalam bahasa Ibrani Allah Sokaot, dan Sokaot itu adalah istilah yang dipakai panglima tentara. Jadi inilah komando kepada orang yang berperang kapan maju dan kapan berhenti. Dan bagi kita itu siapa yang mengomando kita? Itu Allah. Di situ dikatakan Allah Yakub. Ya. Allah Yakub berarti kita dihubungkan dengan sejarah. Artinya bahwa dalam sejarah umat manusia, Allah sudah terbukti sebagai penolong. Kalau kita melihat lebih jauh dalam ayat 9, ayat 9 dan ayat 10 dan ayat 11 itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Jadi saya baca ulang ya. Pergilah, pandanglah kerjaan Tuhan dan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Wah, berarti apa? Mengakhiri peperangan ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Istilah bangkit, pergilah itu sama dengan bangkit secara semangat. Jadi ini bukan secara fisik, bangun dan pergi berjalan begitu, bukan. Ini maksudnya adalah bangkit secara semangat. Kemudian pandanglah, kata pandanglah itu sebenarnya istilah yang dipakai itu contemplate. Artinya apa?
renungkan dan contemplate with pleasure. Renungkan secara sukacita, yang dikatakan pandanglah pekerjaan Tuhan itu. Jadi kita diminta untuk berbangkit secara semangat dan merenungkan pekerjaan Allah itu dengan sukacita, bukan dengan takut. Walaupun dikatakan dalam ayat 1-2 itu bahwa bumi berubah. Jadi pertentangan sekali. Kemudian kelanjutan dari ayat 9 itu, Allah itu mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi dalam semua hal yang sangat-sangat menekan, sangat menakutkan umat manusia, yaitu apa? Pemusnahan bumi, peperangan, busur, mematahkan busur panah. Biasanya panah itu biasanya malapetaka dari segi apa? Menyerang tubuh, misalnya sakit penyakit. Menumpukan tombak itu berarti musuh secara fisik maupun musuh secara spiritual. Membakar kereta-kereta perang dengan api artinya kekalahan. Dan disambung dengan apa? Ayat yang sama sebenarnya, ayat 9 dan 11 itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Jadi kita bangkit dengan semangat untuk merenungkan dengan sukacita bahwa di tengah-tengah bumi berubah yang sangat menakutkan, yang sangat menyesatkan manusia yang tidak percaya, justru kita bangkit dengan semangat dan bersukacita oleh karena Allah menjadi tempat perlindungan kita. Kita tidak hanya tinggal secara fisik di dalam dunia ini, tetapi secara rohani kita tinggal dalam kota Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ya, kota Allah dalam ayat 5. Nah, dari situ kemudian ditutup dengan ayat 12 lagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang. Jadi ini ref yang diulangi untuk menekankan tentang siapa Allah bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan bagi kita bahwa yang pertama, Allah adalah pusat dari bumi dan surga. Jadi kalau bumi lenyap atau mungkin surga lenyap, istilah surga yang seperti apa surga yang kita tahu, tetapi yang jelas bahwa surga adalah tempat tinggal Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita yang memiliki Allah atau kita yang dimiliki Allah tidak akan pernah rasa takut. Yang kedua, bahwa Allah menyertai kita. Ya, dalam ayat 8, Allah semesta alam menyertai kita. Inilah yang dikumandangkan lagi di kelahiran Yesus ya. Baru kita lewati Natal, di mana kelahiran Yesus berkumandang, berita-berita kelahiran Yesus berkumandang, Immanuel. Dan saya sangat senang dengan nama itu, In. Saya menjelaskan itu kepada mahasiswa. In itu artinya dengan, jadi dihafal ya, dengan itu, In. Kemudian, Nu itu sebenarnya kata untuk kita atau kami. Jadi kami atau kita berkata makanan kami. Nah, jadi istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu Nu. Nah, El, supaya Ibu tahu itu Allah. Jadi sebenarnya Immanuel adalah Allah dengan kita. Kemudian diperhalus dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Allah. Dan itu namanya Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Karena apa? Allah
menyertai kita, namanya Immanuel. Yang ketiga, kita perlu lebih banyak bersukacita, lebih banyak ceria Bapak Ibu setiap harinya, bukan sebaliknya, semakin hari atau semakin tua semakin merosot. Bukan. Inilah yang ditakutkan oleh kaum wanita. Karena apa? Kulit keriput. Kalau sudah tua, seperti saya, ya. Saya sedang memikirkan tentang pensiun. Mudah-mudahan saya cepat pensiun. Pensiunnya saya nanti mungkin di ya tidak tidak lama. Dan biasanya kalau wanita pensiun atau ya bertambah umur lah, memang kulit menjadi keriput, menjadi lebih hitam atau apa. Ya, itu tidak perlu ditakutkan. Itu hanya penampakan secara fisik. Ada banyak pemutih, ada banyak penghilang apa itu ya, keriput. Ya, saya pikir yang paling utama dipikirkan jangan sampai hati kita menjadi hitam, jangan sampai hati kita menjadi keriput, menjadi keras. Dan hati mengeras itu berarti menjadi keriput. Sebagai penutup saya mau baca sedikit ayat dari 2 Korintus pasal 4, di mana kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak kesulitan, banyak kesusahan, kita ada dalam kesesakan, tetapi justru kita akan semakin naik level dalam rohani kita. Ayat 11 saya mau baca kepada Bapak Ibu. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dari sini saya merenungkan bahwa kalau kita tidak mengalami maut, maka hidup Yesus juga tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita. Padahal kita takut sekali maut. Jangan lagi takut kepada maut, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mengalami maut, maka hidup Yesus itu tidak nyata dalam hidup kita. Ya. Saya sambung dengan bagian akhir dari ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Disambung dengan ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terus bersuka cita, sekalipun dunia ini sedang berubah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami melihat ke bumi ini, dunia ini, kami bisa takut. Tetapi kalau kami melihat ke kota Allah, dan kami berdiam di dalamnya, di bawah sayap-Mu, kami berlindung. Daripada mula sumber kekuatan dan pertolongan kami, maka kami bisa bersuka cita menjalani hidup kami sehari-hari, menjalani tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, Bapak, kami memilih untuk terus berada di hadirat-Mu, di bawah perlindungan kasih setia-Mu. Dan nama-Mu itu, nama yang menyertai kami, adalah nama yang terindah yang pernah kami dengar. Kami akan terus menyanyikan nama itu dalam hati kami. Selagi kami mengalami kesesakan, selagi kami mengalami tekanan-tekanan, selagi kami ada dalam peperangan rohani ini, yang kami tahu bahwa Engkau telah menang. Dan kami menang bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami mohon ya Roh Kudus, sertailah kami menjalani hidup kami sehari-hari. Terutama hari ini, tolong kami. Tugas pelayanan kami,
Kami menantikan uluran tangan-Mu, pimpinan-Mu, dan kuasa-Mu. Pimpinlah kami baik ini. Terima kasih untuk firman-Mu, landasan hidup kami. Menjadi sukacita bagi kami untuk melangkah. Dan seterusnya untuk perjuangan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yang percaya. Amin. Terima kasih. Yang silakan kembali.